Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismu Wahyudi, NPM 19640061, dengan dosen pengajar Bapak Adi Surya STMT dengan NIDN 1126050801. Saya dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas rekayasa lingkungan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang siklus hidrologi dan sistem tata kelola air alamiah. Di sini ada fungsi air. Fungsi air antara lain sebagai berikut: sebagai pelarut, pengatur suhu tubuh, pengatur tekanan osmotik sel, sarana transportasi zat di dalam tubuh atau darah, bahan baku fotosintesis. Bagi manusia, air minum, mandi, mencuci, irigasi, pembangkit listrik, dan pariwisata. Gambar skema daur air. Proses evaporasi atau penguapan, transpirasi, kondisi di mana air yang ada di laut, darat, di sungai, tanaman, kemudian akan menguap ke angkasa atau atmosfer, dan kemudian akan menjadi awan. Alam meteorologi, presipitasi juga dikenal sebagai satu kelas dalam hidrometeor, yang merupakan fenomena atmosferik, adalah setiap produk dari kondensasi uap air di atmosfer. Ia terjadi ketika atmosfer menjadi jenuh dan air kemudian terkondensasi dan keluar dari larutan tersebut. Kondensasi atau pengembangan adalah perubahan wujud benda ke wujud lebih padat, seperti gas uap menjadi cairan. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Untuk lebih jelasnya ini saya ada gambarnya. Gambar skema daur air. Di sini ada tahap daur air atau hidrologi. Tahap siklus hidrologi adalah serangkaian proses yang tergabung dan saling berkaitan. Tahapan ini memiliki bentuk memutar sehingga disebut dengan istilah siklus. Siklus air dibedakan menjadi 9 tahap. Berikut adalah tahap penjelasannya. Yang pertama, evaporasi atau penguapan. Evaporasi atau penguapan adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, danau, samudera, dan lainnya menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Dalam tahapan ini, air diubah menjadi uap air gas sehingga bisa naik ke atas atmosfer. Semakin besar energi panas matahari yang sampai ke permukaan bumi, maka laju evaporasi juga akan semakin besar. Yang kedua, di sini ada transpirasi. Transpirasi merupakan proses penguapan yang serupa dengan evaporasi. Hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup. Transpirasi juga mengubah air menjadi uap air dan dibawa ke atmosfer selain berasal dari sumber air langsung. Penguapan dalam daur air di permukaan bumi juga terjadi pada jaringan tumbuhan. Penguapan semacam ini disebut juga dengan istilah transpirasi. Salah satu contoh adalah akar tanaman menyerap air dan mendorongnya ke daur untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Air hasil fotosintesis ini kemudian dikeluarkan oleh tanaman melalui stomata sebagai uap air. Yang ketiga, evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah gabungan dari tahapan evaporasi serta transpirasi. Proses ini seringkali dikaitkan sebagai pentotalan penguapan air di permukaan bumi. Ya, di sini ada gambar water table. Yang keempat, sublimasi. Sublimasi juga masuk dalam proses penguapan, hanya saja proses ini terjadi di kutub es atau puncak gunung. Sublimasi adalah proses di mana es berubah menjadi uap air. Tahap lebih dulu berada dalam fase cair. Sumber utama air dari proses sublimasi adalah lapisan es dari kutub utara, kutub selatan, dan es di pegunungan. Dalam daur air, sublimasi merupakan proses yang lebih lambat dari penguapan.
Kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahannya air menjadi partikel es akibat suhu udara yang rendah hingga akibatnya membentuk awan yang tebal. Ketika ia menguap menjadi uap air, ia akan naik ke lapisan atas atmosfer. Di ketinggian tersebut tertentu, uap air berubah menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil karena pengaruh suhu udara yang rendah. Partikel-partikel es tadi akan saling mendekati satu sama lain, bersatu kemudian membentuk awan dan kabut di langit. Berikut adalah gambar dari kondensasi. Adveksi. Adveksi adalah proses perpindahan awan secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi lain akibat tekanan udara atau dingin. Prepitasi. Prepitasi adalah proses pencairan awan hitam hingga jatuh menjadi hujan. Awan atau uap air yang terkondensasi kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan karena pengaruh angin, panas, atau perubahan suhu. Jika suhu sangat rendah, di bawah 0 derajat, tetesan air jatuh sebagai salju atau hujan es. Melalui salah satu proses dalam daur air ini, air kemudian masuk kembali ke lapisan litosfer. Runoff atau limpasan. Runoff atau limpasan adalah proses mengalirnya air hujan ke sungai, samudra, danau, dan saluran air lainnya. Air berpindah dan bergerak menuju tempat yang lebih rendah melalui saluran-saluran air seperti sungai dan got hingga kemudian masuk ke danau, laut, dan samudra. Pada tahap daur air ini masuk kembali ke lapisan hidrosfer. Infiltrasi. Infiltrasi adalah proses terakhir dari siklus ini. Yakin setelah hujan tidak semua air ikut melalui tahap limpasan. Beberapa di antara mereka bergerak jauh ke dalam tubuh. Air ini disebut air infiltrasi. Air merembes ke bawah dan menjadi air tanah menyerap air ke dalam tubuh. Di sini ada macam-macam tahapan dan proses siklus air. Di sini siklus pendek atau siklus kecil. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Terjadi kondensasi dan pembentukan awan turun hujan di permukaan laut. Di sini ada siklus air sedang. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Terjadi evaporasi. Uap bergerak oleh tiupan angin ke darat. Pembentukan awan. Turun hujan di permukaan darat. Air mengalir di sungai menuju laut kembali. Di sini juga ada macam-macam dan tahapan proses siklus air. Di sini siklus pendek atau siklus kecil. Dibagi menjadi 3, yaitu air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, terjadi kondensasi dan membentuk awan, turun hujan di permukaan laut. Di sini siklus air sedang dibagi menjadi 6. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, terjadi evaporasi, uap bergerak oleh tiupan angin ke darat, pembentukan awan, turun hujan di permukaan daratan, air mengalir di sungai menuju laut kembali. Siklus panjang atau siklus besar. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Uap air mengalami sublimasi, pembentukan awan yang mengandung kristal es. Awan bergerak oleh tiupan angin ke darat. Pembentukan awan, turun salju, pembentukan glacier mencari membentuk aliran sungai. Air mengalir di sungai menuju darat dan kemudian kembali ke laut. Itulah tadi pembahasan saya mengenai siklus hidrologi dan tata kelola air alamiah. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.